Ketika 2, 3, 4, 5 sampai 10 pikiran ini fokus kepada satu subjek, satu titik, seperti penembak mati yang dia fokus kepada satu titik, maka ini akan menjadi sebuah keberhasilan. Intinya jangan perang di dalam, tetapi kita sama-sama berpikir bagaimana solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber, semangat pagi dan salam ekstrim ya. Alhamdulillah saya bisa hadir kembali pada hari ini. 2 hari saya tidak memberikan keterangan kepada Anda karena saya melihat, mengamati keadaan saat ini, terutama para VTuber yang memang bermacam-macam ya. Ada yang memang berpikir keras bagaimana ini semua bisa terlaksana atau bisa target-targeting yang akan dituju ini bisa terwujud. Tetapi ada juga yang justru malah perang sendiri dengan menyalah-nyalahkan, dengan otokritik kepada yang lain, ya kan, seperti itu. Maka bahasa saya, jangan perang di dalam, tetapi saat ini ketika 1, 2, 3, 4 sampai 10 pemikiran ini fokus kepada satu subjek, saya yakin itu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk menuju kepada solusi, bukan menuju kepada masalah yang ada. Karena saya melihat dengan seksama, dan bukan hanya mata saya, bukan pendengaran saya pribadi, tapi dari berbagai macam asumsi yang muncul baik dari luar dan dalam, keadaan VTube masih dalam keadaan remang-remang. Jadi belum ada keadaan yang pasti. Disitulah ketika ada pertanyaan kapan VTube on, belum bisa dijawab, saudaraku, karena semua adalah dalam keadaan in process. Maka selaku VTuber yang sejati atau VTuber yang masih mengharapkan VTube ini bisa reborn atau lahir kembali, justru kita harus menyatukan sebuah pemikiran ini dan kita memfokuskan kepada satu subjek, sehingga kebersatuan kita ini akan menjadi sebuah energi yang besar. Ibaratnya kalau kita eksekusi mati itu ada berapa sniper dan satu tujuan, dan itu akan berhasil seperti itu. Karena apa? Itu yang masuk ke dalam zona yang dikatakan asumsi. Lah secara definisi kita melihat banyak orang yang salah paham ya, banyak orang yang salah paham, tetapi kesalahpahamannya ini diungkapkan di media sosial sehingga menjadi sebuah pembenaran kalau tidak ada klarifikasi seperti itu. Salah satu contohnya, dari sisi yang lain VTube sudah tidak bisa on kembali, itu kan pendapat dari luar, sudah mustahil on. Kita mendengarkan seperti itu setiap saat, setiap waktu, karena channel-channel mereka memberikan satu keterangan-keterangan seperti itu dan berulang-ulang. Banyak sekali yang memberikan suatu komentar, Gus, kok bahasamu kok cuma gitu-gitu saja. Ya, kita berbicara secara fakta, apa yang kita pelajari, yang kita kaji, ya kan? Karena belum ada progres yang signifikan bahasa saya. Kalau saya, wah ini tenang saja, ini nanti VTube akan misalnya begitu, akan on gila. Sementara saya belum melihat keadaan yang semacam itu, namanya pembohongan publik. Nah, padahal saya memberikan suatu keterangan di channel ini dengan data yang ada, ya kan, dengan komunikasi yang jelas, itu saja sudah dikatakan pembohongan publik. Siapa yang mengatakan seperti itu? Rata-rata orang yang hanya melihat thumbnail atau orang yang tidak melihat video saya secara komplit. Nah, ini kita harus mensikapi. Kalau kita baper dengan komentar-komentar mereka yang masih saya izinkan, loh, kita akan menjadi blunder di dalam pikiran saya sendiri. Sementara ketika sudah ada progres, kita sampaikan. Ketika tidak ada progres, saya tidak akan sampaikan. Belum ada progres apapun. Apakah masih dipelajari ataukah masih dikaji, atau mungkin sudah dilaksanakan. Ada kemungkinan, saudaraku. Masalah tim 9 misalnya, tim 9 itu tidak ada. Tim 9 ini misalnya ada yang mengatakan seperti itu. Dia siapa? Apakah dia tim 9? Bukan. Apakah dia
termasuk yang sering ngobrol dengan T9? Bukan. Loh, ketika dia mengatakan tidak pernah berhubungan, tidak pernah ada koneksi, lah terus dia mau mengatakan tim 9 ada kayak enggak ada, itu kan urusan mereka. Tetapi ketika kita yang sering berhubungan dengan mereka, salah satu kita berkoordinasi, tentunya kan beda cerita. Makanya dari para VTuber sejati harus bisa memilah dan memilih keadaan. Memang dalam keadaan genting, saudaraku. Kenapa? Kita juga melihat tim 9 sendiri, kita habis ngobrol ini tadi baru selesai 1 jaman lebih. Intinya gimana nih langkah-langkahnya? Iya, ini karena izin sudah mulai habis April. Tentunya pemilik rumah bagaimana bisa segera menghubungi regulator. Nah, semacam ini dipikirkan, tinggal secara action. Lah disinilah saudaraku yang saya katakan, kita secara asumsi memang orang memandang keadaan VTube ini ada berbagai macam sisi sesuai dengan lingkungan mereka. Lah kita semua yang ada di grup kemudian masih setia melihat keadaan VTube, kan bukan hanya dari konten saya, kan dari admin grup yang sepahaman dengan kita. Ketika orang menanyakan tim 9 tidak ada, beliau sering muncul kok di grup, sering membersamai kita. Makanya alasan tidak ada itu yang mana, kayak gitu loh. Dan tim 9 sendiri saya katakan tim sukarelawan loh, yang dibuat oleh Kiai Eman menunjuk salah satu koordinator untuk membentuk tim 9. Seperti itu, untuk membantu bagaimana ini bisa bisa lahir kembali, bisa muncul kembali seperti yang masih sebagian besar VTuber inginkan. Kan seperti itu, saudaraku. Jadi masalah VTube ini memang kompleks gitu, kompleks, karena selama 1 tahun kita tidak mendapatkan progres secara signifikan. Nah, jangan sampai tim 9 ini juga mengalami hal yang sama. Tentunya kuncinya saat ini pemilik rumah bagaimana sesigap mungkin untuk mensikapi keadaan saat ini, karena mengingat waktu sekarang sudah hampir pertengahan Maret gitu loh. Jadi kita semuanya ini atas nama arus bawah, member yang masih menginginkan VTube. Karena saya juga, Gus, kenapa nggak diliput yang laporan Bareskrim? Loh, lah kalau mereka sudah meliput ngapain juga mau saya siarkan? Oh, ini banyak leader VTube yang sudah dipanggil, sudah diproses. Ya itu memang kalau ketika itu memang sudah dilakukan oleh sebagian VTuber yang bergabung di Mayoni, ya sudah, itu kan langkah mereka, saudaraku. Mereka yang sama-sama menginginkan VTube ini segera off, kemudian tuntutan mereka tercapai untuk memenjarakan si A, si B, seperti itu. Itu kan hak mereka, saudaraku. Tetapi GSWV memberikan kabar ini dari komprehensif loh, kita dari segala macam sisi, dari arus bawah. Kalau saya mau ceritakan, yang sekarang telepon, yang sekarang curhat, yang sekarang inbox, ini Gus gimana Gus, apakah ini bisa on, apakah ini begini, saya jawab apa adanya, sekarang posisinya kayak gini dengan apa yang saya ketahui. Tapi mereka mengharap VTube on gitu loh. Jadi istilahnya kondisi VTube saat ini seperti itu, saudaraku. Dari arus bawah banyak keluhan, banyak yang sudah melemah, yang istilahnya dia kesakitan, ya kan. Saya bahasakan penderitaan atas VTube di maintenance ini. VTube masih belum bisa on ini. Nah, kemudian kalau saya konfirmasi kepada divisi-divisi lain, jawabannya juga tenang Gus, tetap ini VTube diperjuangkan lah sama. Karena tim 9 bukan satu-satunya yang memperjuangkan VTube, ini adalah alternatif yang diminta oleh pemilik rumah untuk membantu. Kemungkinan besar yang lain juga ada seperti itu, yang bertugas dengan tupoksi masing-masing. Nah, dari situ video saya ini saya berikan pada hari ini, bagaimana caranya kita bisa mengerti lebih detail. Walah, keadaan VTube masih seperti ini ya. Iya, betul. Makanya kesimpulannya adalah dari pemikiran-pemikiran yang positif, pemikiran-pemikiran yang solutif, bukan hanya kepada masalah, ketika ditujukan kepada satu subjek seperti eksekusi mati tadi, saya pikir akan menimbulkan hal yang efektif, hal yang bagus seperti itu. Karena tujuan kita satu, VTube bisa on kembali, VP bisa dicairkan, dan kita damai gitu.
gitu loh. Kita tidak usah bermusuhan dengan siapapun, apalagi dengan sama-sama VTuber. Kalau bisa jangan terkotak-kotak lah. Kita saatnya bersatu kembali, jangan saling menyerang, jangan saling mengklaim, jangan, nggak usah lah. Kita itu satu hati, satu kata, satu langkah, seperti yang disarankan pemilik rumah kepada kita. Nah, untuk kabar-kabar yang di luar, ya kan, ketika sampean tanya itu kok kabarnya cuma itu saja, ya memang dia fokusnya ke situ. Gue SPV kok fokusnya kok yang dikabarkan itu saja, ya fokus saya ke sini, gitu loh. Jadi intinya kita fair play sajalah untuk melihat atau mendengarkan kabar VTube yang sejati seperti apa, ya gitu saudaraku. Nah, itu semoga sedikit video saya atau video singkat saya ini itu bisa menjadi satu referensi pikir sajalah, karena saya sendiri Anda bisa cek di video saya nggak pernah mengarahkan saya, jadi referensi pikir supaya kita tidak bingung melihat kondisi saat ini, dan pandailah, bijaksanalah dalam memilah dan memilih info atau bahan untuk yang kita lihat atau yang kita dengar, karena disitulah akan muncul yang jelas. Dari sisi saya tadi ngobrol dengan tim 9, kita koordinasi, tidak ada bahasa mundur, yang jelas sampai saat ini masih semangat. Nah, tapi semua tergantung kepada satu titik, pemilik rumah untuk segera mensikapi supaya ini tidak sampai April nanti kalau sudah muncul izin tidak diperpanjang dan yang lain sudah beda cerita lagi. Cuma tetap kita harus bahasanya optimis, ya kan, optimis. Bahasa yang dikatakan orang lain impossible, kita membuatnya I am possible. Dan ini bukan halu saudaraku, tetapi ini adalah harapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, mohon maaf bila banyak salah, dan salam ekstrim.